Hai adik-adik, puji Tuhan. Senang sekali bisa lihat adik-adik kembali dalam ibadah kita hari ini. Gimana nih kabar adik-adik selama seminggu ini? Pastinya luar biasa dong. Nah, kayaknya adik-adik kurang semangat ini. Kakak ada yel-yel buat kita semua. Jadi nanti kalau kakak bilang, apa kabar adik-adik? Adik-adik jawabnya, aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Aku luar biasa, kamu luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Bisa adik-adik? Ayo kita coba. Hai, bagaimana kabar adik-adik? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Haleluya. Adik-adik sudah semangat. Saatnya kita akan bersuka cita, kita akan memuji Tuhan. Kita sama-sama menyiapkan hati kita. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kakak ingin bawa kita berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami akan memuji-Mu, kami akan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang fokus agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Hai, shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Hai Home Kids, apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya luar biasa. Nah, hari ini kita akan memuji nama Tuhan Yesus. Untuk itu Kak Nining ajak semuanya bangkit berdiri. Ajak kakak kalian, ajak adik kalian, bahkan ajak mama papa untuk memuji Tuhan Yesus. Nah, untuk itu sekarang semuanya adik-adik, mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Come on. Kita mau angkat pujian ini, kita percaya bahwa Yesus kita yang terkuat, terhebat, dan terbesar. Haleluya. Katakan sama-sama. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, semuanya. Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada tandingannya, tiada tanding. Sekali lagi, tiada tandingannya. Haleluya. Wow, bagaimana adik-adik semua? Masih semangat kan yang ada di rumah? Untuk itu mari kita semua kita jalan di tempat. Kita mau jalan serta Yesus hari ini. Okay everyone, be excited. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Kan ini mau sekali lagi yang semangat, oke? Kita jalan bersama-sama. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia
setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, sekali lagi serta Yesus selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Oke adik-adik semua, saat ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, sebab kita percaya Allah hadir di hati kita dan Allah hadir di tempat adik-adik saat ini. Kita mau bersungguh-sungguh lagi untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Kita katakan, ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik kita katakan pujian ini kepada Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan oh terjadi di sini. Yeay, adik-adik tadi sudah bersuka cita, adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang adik-adik saatnya kita akan mengucap syukur juga, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kakak ingin membaca sebuah ayat Alkitab dulu. Terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayat 11-12. Firman Tuhan berkata, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati,
yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang yang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dalam 2 Korintus 9 ini, Rasul Paulus mencatat bahwa pemberian kita merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus juga mengucap syukur kepada Bapa kita yang di surga. Oke adik-adik kalau ingin memberi, adik-adik bisa mentransfer lewat ATM nomor rekening yang ada di sini, bisa atau juga bisa lewat orang tua adik-adik. Nanti ketika adik-adik mau ke gereja bisa dititipkan uangnya kepada orang tua. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan mendengarkan firman Tuhan, kakak ingin kita bersatu dalam doa untuk persembahan ini. Mari kita berdoa. Shalom Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami bersuka cita Tuhan karena berkat-Mu selalu ada dalam hidup kami. Tuhan, kami ingin berdoa buat persembahan ini kiranya dapat memperluas lagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. The Bible, it's 66 books of history, stories, letters, and poetry that fit together to form God's one big story. The epic adventure of how He created us and loves us so much that He made a way to rescue us. As we travel through the Bible, from Genesis to Revelation, we discover people who met God and found their lives changed forever. Now, for an amazing story. Inspired by the book of Nehemiah, chapter 5, verses 1 through 12. Nehemia berangkat dari kota Persia menuju kota Yerusalem untuk membangun kembali tembok yang roboh. Dengan penyertaan Tuhan, Nehemia memimpin bangsa Yahudi untuk membangun kembali tembok-tembok yang roboh di Yerusalem. Siapa yang mau membantuku? Ayo kita mulai membangunnya. Nah, di awal pembangunan tembok, masing-masing keluarga orang Yahudi sudah mengambil bagian untuk mengerjakan tembok yang roboh. Kita akan memecahkan rekor. Nehemia dan orang-orang Yahudi berusaha menghindar dari cemooh orang-orang di luar tembok yang tidak setuju kalau tembok ini dibangun kembali. Sekalipun kau membangunnya kembali, tembok itu akan runtuh ketika seekor anjing melompat. Tuhan Allah akan menyertai kita. Kelihatannya ada masalah yang muncul dari dalam tembok. Ada beberapa orang yang datang menemui Nehemia ketika ia sedang mengawasi pembangunan tembok. Tak ada lagi makanan buat kami semua karena kami telah menjual ladang dan kebun anggur kami untuk mendapatkan gandum. Sangat sulit untuk bertahan hidup saat ini. Pajak dari raja sangat berat. Kami harus menjual ladang dan kebun anggur untuk membayar pajak. Tidak banyak yang dapat mereka lakukan untuk membayar pajak serta membeli gandum karena kebun anggur mereka telah dijual. Siapa yang membuatmu melakukan ini? Semua orang Yahudi, keluarga kita sendiri. Sekarang anak-anak kami sudah menjadi budak mereka. Nehemia menjadi sangat marah. Tapi Nehemia menahan diri untuk tidak berbicara dan ia berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Tidak ada apapun yang tersisa pada kami. Tolong bantulah kami. Ini tidak benar. Tidak benar sama sekali. Aku akan mengurusnya. Orang-orang Yahudi menindas sesamanya yang tidak berdaya, sehingga Nehemia melaporkan hal ini kepada penguasa dan para pemimpin. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Nah, tidak ada satupun orang yang berani berdebat dengan Nehemia. Mereka semua mendengarkan perkataan Nehemia. Apa yang terjadi? Apa lagi ini? Bukankah ini waktu untuk bekerja? Ini tidak baik. Ini buruk. Kamu memeras kaummu sendiri. Ini tidak seperti yang kau bayangkan. Tidak ada uang yang didapat dengan gratis. Kamu mempertanyakan ini kepadaku? Coba pikirkan. Banyak orang Yahudi yang dijual sebagai budak kepada orang asing. Kita menebus mereka dan membawa mereka pulang ke rumah. Dan sekarang kamu memeras mereka sangat mahal. Mereka akan kembali menjadi budak. Tuhan mengubah hati orang-orang itu, penguasa-penguasa dan para pemimpin-pemimpin itu kepada Nehemia, sehingga Nehemia berhasil kembali membangun tembok itu. Apa yang kamu lakukan itu tidak benar.
kita harus berlaku takut akan Tuhan. Lihatlah, aku memberikan uang dan gandum kepada mereka yang membutuhkan dan juga sanak saudaraku tanpa menambahkan bunga kepadanya. Lalu, Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kembalikan kebun anggur, ladang, kebun zaitun dan rumah mereka. Juga hapuskanlah hutang-hutang mereka, yakni uang serta gandum, kebun zaitun, dan anggur yang kamu tagih pada mereka. Kemudian Nehemia meminta para penguasa yang tadinya sudah memungut pajak berlebih untuk bersumpah di hadapan imam bahwa mereka akan mengembalikannya kepada masyarakat. Kamu harus menepati janjimu di hadapan Tuhan. amin. Dalam sekejap, para penguasa melakukan seperti apa yang dikatakan. Kami akan mengembalikan semuanya itu kepada mereka. Kami tidak akan memeras mereka. Kami akan melakukan seperti apa yang kau katakan. Ladang ini sekarang adalah milikmu. Oh, terima kasih. Aku harus bekerja keras agar hasil panenku akan melimpah. Aku mengambil uangmu terlalu banyak. Ini adalah milikmu. Itu berarti anakku akan kembali ke rumah sekarang. Setelah semua orang mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, pembangunan tembok kembali dilanjutkan dan waktunya lebih cepat. Nehemia mengajarkan kepada orang Yahudi bagaimana caranya untuk memperlakukan sesamanya. Hal ini terus diajarkan Nehemia bahkan sampai ia dipilih menjadi bupati oleh raja. Kamu tahu bahwa para bupati sebelum kamu menarik pajak ladang, kebun dan anggur dan kebun zaitun begitu tinggi. Itu terlalu memberatkan semua warga. Nehemia memberikan kembali hidupnya untuk terus melanjutkan pembangunan tembok Yeriko. Dan akhirnya Nehemia mau makan bersama-sama dengan orang-orang Yahudi serta para penguasa-penguasa tadi. Wow, Kamingti, luar biasa sekali firman Tuhan tentang Nehemia dan tembok Yerusalem yang luar biasa. Iya. Kira-kira Kamingti, dari cerita hari ini kita bisa belajar apa ya Kamingti? Kalau tadi Kamengti dengar firmannya, hari ini kita bisa belajar tentang yang namanya inisiatif. Wow, inisiatif. Makanan kah, minuman kah, atau apa itu inisiatif Kamingti? Jadi inisiatif itu adalah kita mau untuk melakukan sesuatu tanpa disuruh. Wow. Jadi kita melakukannya karena kesadaran kita sendiri seperti itu. Karena kita sadar dan suka untuk melakukannya. Iya, karena kita sadar dan suka untuk melakukannya. Kira-kira kalau di sekolah, di rumah, apa yang bisa kita lakukan untuk berinisiatif itu Kamingti? Contohnya seperti apa? Oke, kalau misalnya di rumah inisiatifnya, contohnya ketika adik-adik sedang bermain handphone, kemudian mamahnya misalnya lagi masak, adik-adik mungkin bisa bantu. Atau misalnya ada adik main handphone terus tiba-tiba hujan, bisa bantu untuk angkat jemuran seperti itu. Terus kalau di sekolah misalnya lagi jalan di halaman sekolah terus ada sampah, bisa langsung diambil pungut tanpa menunggu disuruh oleh gurunya Kak Rizky. Betul sekali, wow, keren sekali ya kalau misalnya kita adik-adik di rumah, Kamingti punya inisiatif. Wah, pasti rumah bersih, tidak dimarah, tidak diancam tidur siang dulu Kamingti, kan biasa begitu kan? Betul. Jadi kalau tidak kerjaan perlu belum selesai dimarah. tidur siang dulu. Tapi Iya. kalau kita punya inisiatif, semuanya sudah langsung beres. Yes. Jadi mama tidak perlu lagi marah-marah, papa Betul. tidak perlu lagi suruh marah-marah. Tapi adik-adik sudah belajar untuk mau melakukan terlebih dahulu sebelum disuruh oleh orang seperti tua. itu Kak Rizky. Yes. Oke Kamingti, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu lagi di Sunday School minggu depan. Tuhan Yesus Memberkati.